Wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Makrifat. Kali ini edisi siaran langsung tetap di ordinat yang sama, yaitu Makassar, tepatnya Jalan Muhammad Jufri. Judul yang kita angkat kali ini adalah sudahkah kita punya Tuhan? Pertanyaan paling dasar tapi tetap juga sulit dijawab. Karena sudah dan tidak ini adalah mesti ada konsekuensi atau suatu persepsi yang ini baru kita masuk di dalam kategori sudah bertuhan atau belum. Nah, kebanyakan orang itu dalam beragama bertuhannya ini masih bertuhan abstrak, hanya menyembah nama, tidak tahu wujudnya dan juga belum tahu cara adaptasinya. Nah, Tuhan itu bayangan orang kan sesuatu yang tidak terjangkau dan sebagainya. Nah, ketika dipelajari, ternyata manusia sendiri itu masih banyak yang belum punya Tuhan. Logikanya begini, ini ada gambar. Ini ada gambar ya. Jika ini adalah kita, ketika kita menyembah tentunya kepada B, itu B itu lebih besar porsinya daripada kita sendiri. Ya, pelan-pelan ya. Kita punya sesembahan atau punya Tuhan itu ketika kita di posisi A, itu ada yang kita berarti lebih besar atau lebih dominan ketimbang kita sendiri. Kita sujud, kita tunduk, kita patuh, kita taat kepada B. Ini nggak ngomong nama Tuhannya siapa loh ya, entah itu apapun itu. Nah, minimal A ini asetnya adalah 49% dan B adalah 51%. Itu baru punya Tuhan. Baru punya sesembahan. Nah, yang dimaksud kita menyembah adalah kita punya tujuan, alasan, cinta, pengorbanan, kesujudan, orientasi, bakti, sebab, ataupun berabdi. Maka kita di posisi hamba dan dia adalah Tuhan yang kita sembah. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah berani mengorbankan harta, waktu, tenaga pikiranmu kepada yang kau sembah ini? Yang kau sembah siapa? Kau yakin itu Tuhan? Ternyata dalam kenyataannya, berapa persen waktumu yang kau persembahkan untuk yang kau sebut Tuhanmu itu? Yang Allahmu itu loh, sudah berapa persen waktumu? Apakah sudah melewati 51% waktumu untuk dia? Apakah sudah melewati 51% hartamu untuk dia, pikiran dan tenagamu? Ternyata kebanyakan orang belum sampai di level itu. Paling cuma 2%, 3%. Contohnya begini, sholat ya. Nah, mindset orang kan menyembah dengan sholat. Sholat itu berapa lama waktunya? Sholatnya 6 menit kali 5, 30 menit. Sedangkan satu harinya ada 360 menit loh. Berapa persen cuman? 360 dibagi 30. 30 dibagi 360 berarti sama dengan 1/12. Nah, 1/12 itu berarti nggak sampai. Coba berapa persen tuh? Sangat sedikit. Padahal itu baru 6 menit loh ya. Di balik 6 menit itu ada waktu yang efektif berapa persen cuman tuh. Itu waktu. Kemudian hartamu, berapa persen yang untuk Tuhan?
paling 2%, nggak sampai 2%. Ketika kita punya gajian, punya penghasilan, pertama yang kau pikir adalah anakmu, istrimu, kepentinganmu, dan sebagainya. Baru Tuhan ada uang sisa-sisa, kau kasihlah untuk Tuhan, pakai tangan kiri lagi. Ketika kau sudah nggak butuh, anggap ada uang sisa, barulah itu kau peruntukkan kepada Tuhanmu. Demikian juga pikiranmu dan waktumu, juga tenagamu. Itu berarti engkau pun belum punya Tuhan. Kau masih menuhankan dirimu sendiri. Kau belum hamba kalau kau belum punya Tuhan. Lihat ya, kita tampilkan lagi. Ketika kau punya Tuhan itu adalah kau ada yang kau sembah. Ada tujuanmu untuk dia, ada alasanmu untuk dia, ada cinta, ada pengorbanan, ada sujudan, ada orientasi, ada bakti, ada sebab, ada abdimu kepada dia. Nah ternyata pada kenyataannya masih banyak itu yang mengaku punya agama tapi ternyata nggak punya Tuhan. Nggak punya yang disembah, dia masih menyembah dirinya sendiri. Ya, ini minimal ya, angka 51% dan 49% itu minimal. Ini anggap aja kalau investasi sahamnya itu mesti lebih tinggi Tuhanmu daripada dirimu sendiri. Itu minimal. Padahal nantinya adalah ke arah inna sholati wa nusuki wa mamaya wa mamati. Total kepada yang kau sembah itu. Nah, makanya pada prakteknya banyak orang mengaku beribadah, beragama, tapi ternyata kalau dihitung nilai presentasinya ternyata banyak yang masih belum punya Tuhan. Ngeri itu. Karena apa? Tuhannya kau nggak tahu wujudnya, karena kau nggak tahu arah kiblatmu sehingga Tuhanmu pun semacam abstrak. Padahal mestinya saat syahadat itu kan ada yang kau saksikan, ada wujud Tuhanmu, ada kiblatmu loh. Aku bersaksi akan Allah dan Rasulullah. Nah, itu bersaksi kan ada wujudnya. Mestinya dia itu yang tujuanmu bakti kepada dia. Berkorban, kemudian berabdi. Tujuanmu, alasanmu, sujudmu, orientasimu, baktimu, sebabmu kepada dia. Nah ini dia, ternyata masih banyak orang yang gak punya Tuhan. Karena presentasinya masih besar untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Jadi ini kritik ya. Makanya potensi agama itu sekarang sangat rendah. Gak ada powernya. Karena engkau tidak menggandeng yang maha mutlak. Nah, makanya tidak ketemu rumus menyembah, gak ketemu. Tapi kalau dipancing pengetahuan, oh pinter-pinter orang itu, pinter-pinter tentang apa pengetahuan kubur, oh teorinya pinter-pinter, nggak mau kalah itu tentang hakikat, oh pinter-pinter tuh makrifat itu. Tapi ketika diurai, ternyata orang itu pun masih belum punya Tuhan, nah, ngeri. Dia masih menuhankan dirinya sendiri. Jujur saja ya, ketika kau punya penghasilan, berapa persen untuk Tuhanmu? Dalam hal ini Tuhanmu itu yang mana? Kan kamu nggak tahu juga, Tuhanmu itu nggak tahu. Kau asal sedekah kepada apa masjid atau apa itu, bukan itu. Yang Tuhanmu sendiri kamu nggak tahu. Kiblatnya kemana Tuhannya? Kau sebut Tuhan itu yang mana? Kan kamu nggak tahu. Allah yang mana loh? Parah ya, parah sekali. Tuhanmu itu lo mana? Enggak ngerti. Padahal yang disebut yang bernama itu mestinya ada sifat yang berinteraksi dengan panca inderamu. Entah itu bisa kau lihat, entah itu bisa kau dengar, kau cium, raba dan rasakan. Kamu kan hanya menyembah nama saja. Yang punya nama itu siapa? Kamu kan nggak tahu. Pada syahadatnya mestinya kau bersaksi akan wujud apa yang kau sembah. Jadi sekali lagi ya, jika engkau tidak ada kiblat yang kau sembah, yang itu adalah
baktimu, tujuanmu, cintamu, pengorbananmu, abdimu kepada dia, itu mestinya dia itu melebihi apa yang kau cintai untuk dirimu sendiri. Itu engkau mesti lebih kecil kepada dirimu ketimbang kepada dia, yaitu dia mesti di atasnya 50%, itu yang kau tuju itu, yang kau baktikan itu. Makanya waktu ya, harta, tenaga, pikiran. Nah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tuhannya manusia, rajanya manusia, rupa manusia, sesembahannya manusia loh. Kalau engkau nggak ketemu Tuhan yang berwujud manusia tadi, zong. Malikinas wujudnya apa? Raja manusia berupa apa? Manusia. Lihat ya, Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahannya manusia loh. Wujudnya aja yang manusia ya. Tapi manusia itu bukan Tuhan, wujudnya saja. Demikian ya. Mesti ketemu satu orang itu yang dia adalah pembawa gelombang nur, yang disitulah kau berabdi, kau disitulah berjuang mati-matian, bertaruh visi misinya. Nah, ada kiblatnya akan menyembahmu. Demikian ya, nggak panjang-panjang, cukup sekedar peringatan saja bahwa selama ini ternyata kita yang ngomongnya jelimet, bulet ruwet, ternyata ketika diurai ini saja rumus ilmiahnya, ternyata masih jauh ya, betul ya? Oh jauh sekali. Dan kalau sudah begini, ini minimal loh ya. Pada akhirnya nanti full total untuk dia loh. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mamati. Ini minimal. Dan ini saja ternyata masih banyak yang belum punya Tuhan. Sudah mengagung-agungkan nama saja diagungkan. Allah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Apa iya? Sudah kenal yang kau sebut di balik nama itu. Nah, itu ya. Demikian ya. Ini sederhana, singkat, tapi itu koreksi. Apakah kau sudah punya Tuhan? Nah, itu loh. Pertanyaan paling sederhana, tapi menohok loh ini. Apakah kau sudah punya tujuan selain dirimu itu, yang itu kau baktikan untuk dia? Mestinya untuk Tuhan. Ternyata rata-rata orang itu masih mengejar kebahagiaannya, untuk anak istrinya, untuk pekerja, untuk harga dirinya, untuk masa depannya. Itu untuk semua. Untuk siapa? Masih menyembah dirinya sendiri. Oke, billahi taufiq wal hidayah, billahi ridwal inayah, ilahi anta maksudi wa ridha kaman rubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.